Justru semakin kita tuh nggak yakin, keajaibannya itu semakin terasa. Orang-orang yang selamat dari kecelakaan pesawat itu semuanya nggak yakin dia hidup. Loh, berarti kan ini fakta bahwa nggak harus yakin keajaiban bisa dipicu. Nah, maaf mas, beberapa orang-orang yang begitu mencengkeram teori Loa itu tidak mau melihat fakta ini. Enggak, keajaiban itu harus yakin loh. Ini fakta loh. Jadi cara menggunakan teori yang baik adalah sadari bahwa fakta lebih luas dari teori. Karena teori diciptakan berdasarkan ruang lingkup waktu tertentu. Teori kita tentang weton, mas, nggak berlaku di Eropa. Nah, saya sebenarnya menarik banget ya soal tadi ya, soal tabungan energi itu ya. Keren itu sebenarnya. Nantilah mungkin dikupas lagi ya. Jadi saya senang sekali ya ketemu sama Mas Arif ini, membuka cakrawala berpikir saya. Tak tepat-tepat karena aku dewe kok nyambung semua gitu. Sebetulnya mas, yang saya omongin itu bukan hal baru. Makanya saya bilang, yang saya omongin sebenarnya sudah dilalui oleh semuanya. Bedanya cuman kita nggak niteni aja. Kalau udah nitenin mas, saya makanya masih iya ya, mana ya? Itu loh. Nah itu sebenarnya kunci pemberdayaan mas. Saat orang sudah mulai sadar dengan apa yang terjadi pada dirinya, melihat pola-polanya, jadi akhirnya dia tahu bagaimana harus bermain di kehidupan. Itu dia sudah berdaya. Makanya saya bilang, yang saya cuman ingin munculkan di semua kelas saya cuman kemampuan niteni. Tanpa itu kita akan tergantung mas, nggak berdaya. Makanya titonologi vibrasi adalah Anda setelah ikut kelas itu harapannya Anda bisa nyiptain teknik sendiri, Anda bisa mengamati pola-pola Anda sendiri. Itu goalnya, bukan kepada sebuah teknik. Walaupun ada tekniknya. Penontonnya di TikTok melonjak drastis, ngeri. Berapa itu? Halo yang di TikTok, saya nampak lebih ganteng dan lebih muda di situ karena filter ya. Saya usia 45 tahun, jadi ya. Obstor, terima kasih. Banyak gift di sini. Mas, aku yang penasaran ini deh. Mas, kalau tadi kan kaitannya sama tabungan energi ya. Ingin saya tanyakan, bagaimana konsep untuk kalau di tasawuf namanya sawab ya, energi yang paling besar gitu loh, biar prosentasenya cepat meningkat gitu loh mas. Itu apa menurut Mas Arif? Misal bicara tabungan energi, bisa membahagiakan orang tua kita, atau kemudian konsep sedekah, atau kemudian yang lain-lain. Menurut Mas Arif apa? Apapun itu yang menimbulkan emosi yang luar biasa. Emosi di sini emosi positif. Misalnya gini mas, kalau orang tua sudah jelas ya, dia itu pasti akan apa ya? Itu udah normal. Kita abaikan itu ya. Misalkan gini mas, saya itu sering misalnya ngasih pengemis, misalnya uang kaget. Jadi dia berharap 50.000, cuman 100.000 tak kasih, tiba-tiba 50. Terus sampai gini, ya Allah makasih mas, gitu, sampai nangis-nangis. Nah itu mas, emosi itu tabungan energinya gede banget. Oke. Nah gini, teman-teman ya, kalau Anda ingin dibegitukan, kuncinya tuh jangan terlalu ngemis-ngemis. Jadi kadang tuh hanya ada orang yang, mas, kasihani saya gitu loh. Dan dia kelihatannya ngemis tapi nggak terlalu ngemis-ngemis banget kan. Nah itu kadang memicu kita tuh untuk berbuat baik. Kadang kan gini mas, kalau kita ada orang ngemis terus maksa, kita kan malah jadi sebel. Iya betul. Nah jadi dengan seperti itu kita akan terpancing untuk melakukan sesuatu yang ini. Jadi sering-seringlah kasih surprise. Makanya sama kayak saya sering lakukan itu mas. Contohnya, kalau saya lakukan kelas, itu di iklan A, nanti faktualnya saya kasihnya ABC, mas. Contohnya misalkan, kaget ya. Iya, misalkan kan tadi kesepakatannya dengan Mas Hendra nanti hanya ada materi di Telegram dan Zoom. Nanti saya tambahin, saya jawab pertanyaan di channel. Itu kan tujuannya saya biar mereka wah dapat lebih. Itu tabungan buat saya, mas. Iya. Begitu juga mungkin channel Ngaji Roso nih nonton ini, Mas Hendra. Saya misalkan lost doll melebihi ekspektasi. Itu kan sebenarnya kalau dibilang saya menguntungkan diri saya sendiri. Tabungan energi juga. Buat saya lagi akhirnya. Iya. Nah, jadi kalau ke orang tua juga kasih surprise kayak gitu. Tapi orang tua tuh sebenarnya nggak mau lebih loh. Banyak orang yang punya cita-cita terlalu tinggi ingin mengumrohkan, menghajikan, padahal setahu saya orang tua tuh hanya ingin sering ditengok. Nah, banyak orang yang begitu suksesnya mengira orang tua dibahagiakannya tuh hanya dengan uang, padahal mereka tuh hanya ingin melihat muka anaknya. Itu tiba-tiba
pedungul datang di rumah, anakku pulang. Itu tuh lebih luar biasa dibanding mengumrohkan bisa jadi. Karena tabungan cair pun secara mengejutkan, maka menabunglah dengan kejutan kebahagiaan. Kejutan. Gitu ya, kejutan. Kita memberikan sesuatu melampaui ekspektasi. Itu formatnya terserah, tapi begitu Mas. Nah sama. Kalau saya dibayar sejumlah di kelas saya harus tampil kalau bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali sehingga orang merasa membayar saya kemurahan. Itu tabungan energi. Ikhlas yang benar itu bukan nggak dibayar Mas. Ikhlas yang benar adalah kita dibayar dan kita memberikan lebih dari bayaran itu. Karena ikhlas nggak dibayar itu sulit loh Mas. Sulit loh. Kadang-kadang gini akhirnya. Semi udah tak kasih gratis, nggak hormat. Kita nuntut dengan bayarannya ego. Kita ingin dihormati. Kita ingin disebut orang baik. Itu tuh ego Mas. Kalau orang bayar, kita lebih ikhlas Mas. Karena urusan udah bayar kok. Jadi kadang orang kebalik-balik. Aku kok udah ikhlas, kenapa yang masih hidupku tidak membaik? Loh, kamu tuh sebenarnya nggak ikhlas. Kamu ingin dianggap jadi orang baik. Lah kalau takaran orang ikhlas itu nggak dibayar, berarti bapak saya kerja guru sekian tahun berarti nggak ikhlas toh Mas. Lah dia layak digaji dong. Oke, sip. Keren ya, Iya. Denny ya. Iya. Nah kalau misalnya untuk anak muda nih Mas Arif, Iya. misal dia belum menikah gitu, Mas Denny belum nikah, Oke. atau mungkin pada usia 22 tahun, Ya. 23 setelah lulus kuliah gitu, Ya. dia itu ingin menarik rumah idaman, mobil idaman gitu, bahkan pasangan yang idaman gitu ya. Ya. Karena saya sendiri dulu ketika sebelum menikah gitu, saya bayangin wajah calon istri saya seperti apa gitu. Dan itu terjadi. Ya. Nah makanya ini gimana pesannya Mas Arif, pakai ilmu vibrasi atau pakai apa gitu? Gini, kita akan melihat dua fenomena. Saya selalu berusaha melihat fakta ya Mas. Ada orang yang sebelum nikah sudah mapan. Ada yang orang yang nikahnya mapannya setelah nikah. Iya, banyak. Masalahnya kita ada di mana? Kita nggak tahu sampai kita mengupayakan. Contoh saya tuh nikah 32 tahun Mas. Jadi boleh dibilang Anda jangan merasa telat nikah. Saya 32 tahun baru nikah. Dan untuk ukuran seorang pemuda seperti saya 32 tahun, saya punya tabungan banyak Mas. Dan menjelang nikah saya kena musibah, sehingga pada saat saya menikah, setelah selesai pernikahan, uang saya tinggal 500 ribu. Jadi hidup tuh kadang jatuh. Anda mencoba prepare semua hal, ya, kemudian Anda udah merasa kaya dengan sejumlah uang, saving, tabungan. Bisa saja pas nikah randuin duit. Tapi yang menarik, saya masih ingat. Ini untuk teman-teman yang belum nikah. Udah membayar semua untuk nikahan, semua udah gitu loh. Terus saya membayar untuk musibah itu, saya kecelakaan soalnya Mas. Ya, jadi saya harus mengganti rugi sana sini habis. Saya masih ingat, uang tinggal 500 ribu Mas, saya nikah itu. Jadi tabungan udah banyak, tinggal 500 ribu. Istri saya ajak ke waktu itu masih tinggal di Purwokerto, ke Moro. Saya beli waktu itu CFC, California Fried Chicken. Setelah saya ajak, terus saya ngomong. Aku ngomong, yang uangku tuh tinggal 500 ribu, 100 ribu udah untuk jajan ini. Anda tahu jawaban istri saya? Ya nanti dicari bareng-bareng. Santai aja. Dan Anda tahu? Saya nggak, sini udah saya buat konten di video channel saya. Nggak ada 2 bulan. Uang yang hilang itu, yang karena musibah itu, balik semua dalam 2 bulan. Setelah itu lari nggak kira-kira Mas? Maksud saya gini, sebelum Anda menikah, sebelum Anda mendapatkan pasangan, Anda pasti, semua pria ada inner calling, ingin mapan sebelum menikah, pasti. Ingin punya rumah idaman, ingin punya kendaraan gitu loh. Oke, lakukan itu sehebat-hebatnya, semampunya. Dengan semua metode yang Anda sudah pelajari, vibrasi, loa. Tapi kalau misalkan sampai batas waktu tertentu, kok Anda merasa mentok, maka boleh dibilang jangan-jangan Anda memang harus menikah dulu, baru itu teraktivasi. Karena ada data DNA yang dibutuhkan dari pasangan Anda. Ketika dia masuk data itu melalui hubungan seksual, aktivate. Betul, karena kondisi berubah setelah menikah, kan seperti itu. Iya. Bahkan setelah punya anak pun juga berubah. Tapi ada juga yang kebalikannya. Udah mapan habis nikah, melarat. Iya. Makanya saya bilang, pertama kali yang harus diluruskan adalah niat untuk menikah. Contoh gini,
Mas Denny, paling gampang lurus gini ya. Yang lain ketutupan. Mas Saib, Anda udah sering saya jadiin contoh di video yang lalu, jadi dia. Oke, siap. Pak, siapa? Didi. Ya. Pak Pak Dodi. Dodi di sana jadi nggak bisa saya bully. Mas Denny misal gini, Anda menyukai seseorang wanita, si Y, ya kata si X lah. Pertanyaan saya, Anda sebetulnya keinginan aslinya ingin menikah sama si X, atau Anda ingin pernikahan yang bahagia? Aslinya? Semisal pengen berhubungan seks gitu. Bukan. Bukan. Itu udah pasti. Terlalu jujur. Enggak. Loh, itu nikah pasti, sama udah itu. pasti, Oh, udah iya, pasti, nikah udah sama- pasti. Oke. Itu udah pasti. Jadi saya anggap itu pasti. Nah, Bodoh. tapi gini, Anda tuh aslinya ingin menikah dengan si X, harus dengan si X, atau pernikahan Anda bahagia? Aslinya. Pernikahan bahagia, Ya, Mas. berarti kan nggak harus dengan si X. Nangkap nggak maksud saya? Itu beda loh. Oke. Nah banyak orang mas, begitu mengedepankan egonya, dia melupakan bahwa tujuan asli sebenarnya pernikahan yang bahagia. Dia memaksakan walaupun ini bukan yang terbaik. Gini loh, karena orang jatuh cinta itu maaf goblok. Dia akan membuat pembenaran. Aku yakin kok kalau menikah sama dia pasti bahagia. Sok tahu. Padahal bisa jadi dia nggak bahagia dengan ini. Makanya lebih bagus ya Tuhan, apapun bagaimana Anda, kalau memang aku dengan dia akan bahagia, dekatkanlah, permudahlah. Kalau enggak, jauhkanlah. Kenapa mas? Karena nanti ketika Anda menikah, permainan vibrasi dimulai. Orang menikah jadi ekonominya bagus kalau vibrasi suami istri ini bagus. Kemarin ada yang nanya di kolom komentar, Mas apakah vibrasi pasangan ngaruh? Ngaruh banget. Anda menikah, salah pasangan, cilok mas. Bahaya, karena vibrasi Anda akan selalu dikurangi oleh pasangan Anda. Misalkan Mas Denny ya, vibrasinya plus 1000, istri Anda minus 2000, tekor. Jadi makanya mas, siapapun nanti pasangan yang Anda pilih, pastikan dia bisa menghadirkan kebahagiaan. Karena itu modal Anda untuk menciptakan vibrasi yang bagus, sehingga Anda jadi lebih mapan. Tapi kalau Anda nanti pilih pasangan yang membuat Anda ribut terus, siap-siap melarat mas. Walaupun Anda udah mapan sekalipun. Nah, kemudian ini Mas Arif, kalau misalnya kita kan melihat teori itu kan banyak sekali Mas Arif, ya kan? Ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menggunakan teori-teori itu di dalam kehidupan praksis itu Mas Arif? Nah, di sini karena loa dan sebagainya juga teori ya mas ya, Iya, termasuk iya. vibrasi. Kadang ada yang komen juga, alah teori doang lu. Yang penting praktek. Nah, banyak orang mungkin dia nggak pernah dapat mata kuliah metode penelitian ilmiah. Maaf mas, saya sudah sering banget ikut sebuah penelitian ya, bahwa sebenarnya kalau kita akhirnya pahami yang namanya teori dengan praktek itu kan hubungannya erat sekali. Yang namanya teori itu kan dirumuskan dari sebuah praktek. Kalau Anda kursus nyetir mobil, itu Anda dapat buku tentang nyetir mobil, itu teori apa praktek? Buku panduan nyetir mobil itu teori apa praktek? Kan teori. Pertanyaan saya, ini teori ngawur atau ditulis berdasarkan praktek? Ditulis berdasarkan Iya dong. praktek. Nah, banyak orang tuh mengatakan teori itu nggak guna. Yang penting praktek loh. Teori itu tujuannya supaya praktek lebih terarah atau kita sedikit membuat kesalahan. Karena teorinya ada walaupun nanti dalam prakteknya kita akan lebih fleksibel. Nah, tapi sisi lain mas, ada orang terlalu mendewakan teori, mabuk, lupa fakta. Termasuk orang teori loa. Contoh, di dalam loa itu kan ada ask, believe, receive. Kalau kamu ingin mengaktifasi loa, minta, yakini, percaya. Berarti kan stepnya harus yakin. Betul? Pertanyaan saya mas, pernah nggak dapat keajaiban walau itu nggak yakin? Bolak-balik. Pernah. Ciri nggak yakin tuh gini loh. Kan kita pernah kayak ngerasa hopeless, putus asa. Aduh, kayaknya nggak nyampe nih, kayaknya nggak. Nyampe, dan kita suka cita. Justru semakin kita tuh nggak yakin, keajaibannya itu semakin terasa. Orang-orang yang selamat dari kecelakaan pesawat itu semuanya nggak yakin dia hidup. Iya, Loh, Mas. berarti kan ini fakta bahwa nggak harus yakin keajaiban bisa dipicu. Nah, maaf mas, beberapa orang-orang yang begitu mencengkram teori loa itu tidak mau melihat fakta ini. Enggak, keajaiban itu harus yakin loh. Ini fakta.
Jadi cara menggunakan teori yang baik adalah sadari bahwa fakta lebih luas dari teori. Karena teori diciptakan berdasarkan ruang lingkup waktu tertentu. Teori kita tentang weton, Mas, nggak berlaku di Eropa. Nggak berlaku, Mas. Bahkan teori kita tentang musim nggak berlaku di Eropa karena di sana 4 musim. Makanya hitung-hitungan kayak gitu pun kadang regional. Feng Shui kadang harus disesuaikan dengan lokasi. Kalau untuk yang sudah master, Mas. Jadi buat teman-teman yang merasa sudah terlalu banyak belajar teori, Anda jadi buta, lalu Anda hantam kromo selalu pakai teori itu. Saya hanya mengajak Anda untuk melihat fakta bahwa kadang fakta itu akan menyadarkan kita bahwa ada teori lain yang belum kita pelajari. Ya kayak tadi, Mas, yakin menciptakan keajaiban, teorinya Loa. Lah, enggak yakin kok bisa terjadi keajaiban. Ini teori apa yang bisa jelasin ini? Vibrasi. Karena orang nggak yakin seringkali malah berserah. Anda terlalu yakin bisa jadi melekat. Betul. Ada teman saya yang seperti itu. Dia pakai Loa, nggak terjadi dalam hidupnya. Akhirnya dia menyelaraskan vibrasi aja. Ya, seluah lah. Kan gini, ada orang yang bisa mewujudkan kayak impiannya tuh. Saya yakin banget bisa tercapai. Ada yang urusan, sepenting aku melakukan ini sepenuh hati lillahi ta'ala. Kan nggak pernah membangun keyakinan bahwa itu tercapai atau tidak, terserah Gusti. Yo tercapai juga kok. Iya. Itu jalurnya beda, satu jalurnya ketidakmelekatan. Mulainya itu dari ini, aku masih diberikan nafas sama Tuhan kok, dinikmati betul nafasnya. Dan akhirnya terjadi. Makanya Mas, jadi itulah sebabnya kenapa nanti saya selalu akan membawa diskusi itu menyempit melebar. Melebar terus salah, menyempit terus salah. Paradoks. Nah, pada saat nanti di kelas di teknologi vibrasi itu tanggal 11 sampai 12 November itu, bisa nggak Mas itu dijadikan sebagai alat bagi teman-teman begitu ya untuk membuat jalan hidup itu benar-benar sesuai dengan yang kita inginkan? Karena di skala realitanya kan kadang jalan hidup yang hadir di dalam diri kita itu nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa nggak, Mas? Nah, kadang itu banyak orang tidak bisa menyadari bahwa yang jadi realita itu bukan keinginan, tapi keinginan yang terdalam. Kayak tadi itu. Misalkan contoh gini. Saya kasih contoh paling gampang. Misalkan Mas Hendra itu naik motor dari satu kota, misalkan dari Surabaya, mau naik motor ke Malang, lalu pakai Loa, membayangkan bahwa nanti perjalanan baik-baik saja, ya semua aman lancar gitu loh. Berarti keajaibannya diukur dari apa? Kalau Mas Hendra sampai Malang baik-baik saja, nggak ada satu apapun, betul kan? Ya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana yang terjadi jika misalnya dalam perjalanan itu ban Anda bocor? Ya. Ban Anda bocor sehingga artinya harapan Anda melalui Loa itu, Mas Hendra, yang semuanya baik-baik saja, semuanya terwujud sesuai dengan maunya, semuanya sesuai dengan yang divisualisasikan, yang diyakinkan kayak gitu, tidak terwujud. Di tengah jalan ternyata banyak bocor. Jadinya nggak ajaib dong? Ajaib nggak menurut Mas Hendra? Enggak dong. Tapi ternyata gimana kalau ceritanya gini? Ini saya sedikit belok ya. Ternyata karena ban Mas Hendra ini bocor, ya. Anda nuntun sebentar, tiba-tiba melihat ada tambal ban, di situ bapak-bapak tua, sepuh, nambal ban. Ketika Mas Hendra datang, dia, alhamdulillah ya Allah, aku lagi butuh banget uang. Terima kasih ya Allah, gitu loh. Saya mau nanya, Anda lebih mikir itu ajaib kalau nggak ada apa-apa, atau setelah melihat bahwa ternyata Hendra dibikin banyak bocor supaya bisa memberi sedekah kepada Pak Tua itu, lebih ajaib mana? Lebih ajaib pada saat ketemu Pak Tua itu. Nah, Mas, kadang itu maksud saya, kadang ada orang yang menakar keajaiban itu dari yang dia mau. Ketika semesta mengajak dia belok-belok, dianggap itu bukan bagian dari pengabulan. Nah kan kadang gitu, Mas. Misalkan pertanyaan tadi, Mas, gimana ya supaya hidup sesuai keinginan? Keinginan Mas Hendra nggak bocor banyak, tapi boleh kan sedikit Mas Hendra dibelokkan oleh Tuhan, dijadikan kepanjangan tangan untuk berbagi rezeki. Apakah keberatan, Mas? Enggak. Anda lebih mulia loh, Mas. Anda dilibatkan untuk menciptakan keajaiban bagi orang lain. Jadi dalam kacamata saya, Mas, yang ada cuma 2.
kita ngalamin keajaiban atau kita dilibatkan dalam proses perwujudan keajaiban orang lain. Ketika Mas Hendra ingin jadi juara dalam sebuah perlombaan, keajaiban pertama, Mas Hendra jadi juara. Tapi kalau Mas Hendra kalah jadi juara 2, maka Mas Hendra dilibatkan untuk membuat orang lain jadi juara 1. Betul nggak? Iya, benar-benar. Kenapa kita nggak berpikir gitu? Iya. Makanya orang belajar loa karena menakar yang diinginkan itu sebagai keajaiban, dibelokin dikit akhirnya rasanya gagal. Jadi kadang kalau terlalu mencengkeram loa, sulit bersyukur terhadap hal yang nggak sesuai keinginan. Dengan saya memperluas cara pandang gini, oke guys, yuk kita coba wujudkan keinginan kita. Tapi kalau belok-belok dikit, ya giliran lah sesekali kita tuh diberi keajaiban, sesekali bantu teman kita dapat keajaiban. Mas, kalau misalkan Barcelona sama Real Madrid itu bertanding, dua penonton tuh maunya dua-duanya menang, kan gak bisa. Jadi ketika pendukung Real Madrid kayak saya berharap menang, terlalu menang, wah keajaiban. Terus ketika Real Madrid kalah, nggak keajaiban gitu? Loh, ajaib juga mas. Saya membantu Barcelona untuk lebih bahagia. Nah kayak gitu mas, akhirnya apa? Gagal bahagia, seneng sukses bahagia. Kan banyak orang yang akhirnya ketika sukses bahagia, ketika gagal menderita mas. Nah jadi maksudnya di kelas saya tadi di teknologi, saya mengajak teman-teman, ayo coba mengenali polanya selama ini gimana, yang mengantarkan kepada keinginan kayak apa, dan yang membelokkan kita kayak apa. Terus bagaimana kita tetap bahagia di dua keadaan itu. Gitu loh. Oke. Kalau misalkan kita hanya bahagia waktu jalurnya sesuai dengan keinginan, kan jadi repot mas nanti. Karena kadang hidup tuh nggak berjalan sesuai dengan yang kita mau.